Oke, gue sekarang ketemu lagi dengan seseorang yang bakal curhat bisnisnya sama gue. Nggak tahu sih gue bisa bantu atau enggak, tapi gue cenderung seneng denger apa ya, bukan masalah ya, denger kondisi bisnis orang, terus siapa tahu gue bisa coba untuk aplikasiin isi kepala gue ke dia, dan kalau misalnya bisa berarti mungkin ada manfaatnya, karena seperti yang mungkin lu tahu dari zaman juru bicara, gue tuh peduli UMKM Indonesia atau bisnis Indonesia secara umum. Abang Adri apa kabar? Baik, Bang Panji. Lu Baik. emang matanya gini atau lu ngantuk atau lu giting? Enggak. Lu kayak Emang teler lu. mataku begini, Bang. Baik-baik saja. Oke, Abang Adri, lu itu yang apa ya? Yang tas ya? Iya, Tote yang bag ya? tote Coba bag. cerita dikit, cerita ulang apa yang lu tulis di kolom komentar Instagram gua. Jadi kan gue baru menjalankan bisnisnya 2 bulan. Hmm. Jadi nama brandnya ini IM gitu. Dan saat ini sih produk yang lagi dijual itu ya baru tote bag dan itu custom. Gitu. Kenapa tote bag? Ya pertama karena ya supaya bisnis gue ada value-nya lah, lebih kepada supaya bisa mengurangi orang supaya nggak pakai plastik lagi gitu, tapi bisa lebih pakai tote bag gitu kan. Dan sekarang kan juga udah mulai gencar untuk penggunaan tote bag gitu. Terus kedua, kenapa custom? Karena ya berasal dari brand IM itu sendiri sih. Berangkat dari experience yang pernah gue alami sendiri, itu berawal dari pertanyaan ya, who are you gitu. Maksudnya lu tuh pengen dikenal seperti apa sih di hidup ini gitu. Lu pengen meninggalkan legacy seperti apa gitu. Dan ya customnya sebenarnya nggak custom full banget. Jadi nanti di tote bag-nya itu ada IM, terus di bawahnya ya lu pengen nulis apa di tote bag lu itu gitu. Nah, awal gue menjalankan ini kembali itu, maksudnya di awal-awal gue jalanin bisnis ini lagi 2 bulan, ya lumayan rame gitu. Maksudnya orang apa nih gitu, maksudnya dan orang benar-benar jadi mempertanyakan dirinya sendiri gitu, bahkan ada yang sampai mikir panjang banget gitu kan. Cuman ya kayaknya eranya maksudnya udah habis nih ramenya gitu. Nah, maksud gue yang gue bingung itu gimana ya caranya supaya experience yang pernah gue alami dan orang-orang yang udah pernah beli itu juga memang terus bisa nyampe gitu secara value produk yang gue punya gitu. Itu sih kendalanya yang saat ini gue belum tahu gimana cara itu nyampein dan strateginya untuk secara promosinya gitu. So far yang selama ini dilakuin ya standar-standar aja gitu, ya secara WhatsApp personal contact, broadcast WhatsApp, terus ya pernah nyoba iseng-iseng juga Instagram Ads segala macam gitu. Tapi belum pernah ada yang sampai menghasilkan penjualan sih. Gitu sih Oke. Bang kira-kira. Oke, jadi lu jualan di mana kalau boleh tahu? Masih online di Online Instagram, di? di Instagram iya, di marketplace iya, Oke. di gitu. Karena lu custom, berarti satuannya harganya berapa? Jualnya cuma per satu item kan? Per satu item 69.000. 69.000. Kalau boleh tahu harga pasarannya tote bag kayak gitu berapa? Kalau untuk custom ya, Ya untuk kalau yang untuk custom. custom justru kebanyakan lebih mahal Bang. Hmm. Setelah gue research gitu. Hmm. Cuma kan karena tote bag gue ini memang apa ya, customnya nggak desain, maksudnya desainnya bukan full print gitu loh, cuma desain tulisan dan warnanya juga memang hitam putih, memang sengaja hitam putih doang sih gitu. Untuk nurunin cost dan kedua lebih otentik aja gitu, maksudnya hitam dan putih aja nggak keramaian. Tapi kalau untuk pasaran sih custom harusnya lebih mahal. Sorry, kalau boleh tahu tote bag yang produksi lo tuh bahannya apa? Terus udah gitu sablonnya apa? Bahannya kanvas polyester, Uh-huh. ukurannya 35x40, warnanya Uh-huh. putih, talinya hitam. Terus kalau sablon printing. Sablon printing. Oh, sablonnya printing. Oke. Oke kalau gitu. Ini udah jalan 2 bulan, terus tadi lu bilang sempet rame, terus udah mulai enggak. Loh kalau cuma 2 bulan emang sempet ramenya berapa lama? Ramenya ya di awal-awal sih, maksudnya di bulan-bulan pertama gitu. Rame dibicarain atau rame transaksi? Rame transaksi sebenarnya, bukan rame yang gimana-gimana. Cuman maksudnya ramenya pun ya di luar prediksi gue gitu. Ternyata ada juga yang mau ya gitu. Tadi kan awalnya sebenarnya cuman coba aja gitu. Oke. Saat ini lu lagi ngapain kalau boleh tahu di luar bisnis ini karena 2 bulan kan baru kan? Masih freelance aja Bang. Pengennya sih sebenarnya kan ke film. Jadi memang nggak fokus untuk ke ya, bisnis sebenarnya tadinya gitu. Oke. Apa? Di film apa? Di Nulis film atau kru atau apa? Atau graphics atau apa? nulis iya, di kru juga.
Dan juga ya kalau misalnya berikutnya ada mau bantu publish teman bikin film sih. Jadi masih independen film. Oke. Gue nanya beberapa hal terkait bisnis lu ya, biar bisa membantu gue lebih cermat dalam ngasih masukan, dan ini kan cuman masukan aja dari gue, siapa tahu kepake, kalau enggak ya maaf, dan keputusannya di tangan lu ya. Ya. Boleh tahu nggak kenapa lu memutuskan untuk menggunakan I am dalam arti berbahasa Inggris? Karena kan ada alasan, bisa jadi emang harus bahasa Inggris, atau bisa jadi karena gue pengen bahasa Inggris. Yang mana? Karena maksudnya bahasa Inggris supaya lebih universal gitu maksudnya, dan lebih apa ya karena kan kalau misalkan saya adalah, kalau pakai bahasa Indonesia tadi gue mikirnya misalkan nih ada orang nulis saya adalah seorang penyanyi gitu, kayak kurang keren aja gitu. Dan sebenarnya idenya mencuri sedikit dari Dem I Love Indonesia gitu. Dem itu kan juga bahasa Indonesia kan, maksudnya ada singkatannya, tapi kan Dem-nya itu sendiri bahasa Inggris gitu. Jadi mencuri sedikit dari idenya dari itu sih, seperti itu. Oke. Ini yang sekilas ada di kepala gue ya, Abang Adri ya. Panggilnya apa sih, Abang atau Adri? Lu orang Makassar ya? Bukan, orang Bangka. Orang Bangka. Kalau Abang tuh apa sih depannya? Abang orang Sulawesi kan? Abang kan, ya kan? Abang itu nama keluarga besar, anak keluarga gue Bang, jadi semua laki-laki itu depannya namanya emang Abang. Iya kan? Gitu. Iya bener, kayak itu orang itu. Siapa kakak suaminya kakak gue juga namanya Abang, bukan orang Sulawesi. Bukan deh, lupa deh gue. Oke, anyway. Manggilnya apa? Abang atau Adri? Adri boleh, Abang boleh, terserah. Adri lah ya. Iya, boleh. Adri, gue mau mendalami lagi konsep bisnis lu. Ketika lu bilang lebih universal, memangnya target lu internasional? Belum sih, belum sejauh itu sebenarnya. Tapi kan berarti kalau misalnya target lu Indonesia, kalau kita bicara universal, lebih universal pakai bahasa Indonesia kan daripada bahasa Inggris, karena orang Indonesia tuh kebanyakan gak bisa bahasa Inggris. Lu kalau ngelihat di Instagram gua kan ada RNF tuh, Random Nature Facts by Dipo. Ya. Kan bahasa Inggris tuh Dipo tuh. Itu semuanya pada komplain, kenapa sih bahasa Inggris, nggak ngerti. Terus apalagi yang sempat viral tuh, nggak ngerti, nggak bisa bahasa Inggris, kan sempat viral tuh. Jadi menurut gua dari sisi bisnis, lebih universal bahasa Indonesia daripada bahasa Inggris. Itu satu, kalau misalnya lu mau menyasar market gitu ya. Terus yang kedua, gua tarik mundur lagi. Yang kedua adalah ketika lu bilang Dem I Love Indonesia, gua ingat Dem itu targetnya emang luar negeri, makanya dia pakai bahasa Inggris. Makanya dia tuh pakai bahasa Inggris harus, karena targetnya keluar. Bukan pengen. Kalau pengen, jatuhnya bisa berubah. Karena Dem I Love Indonesia itu didesain sebagai oleh-oleh turis. Jadi makanya dia naruhnya awalnya tuh di bandara, Dem I Love Indonesia. Dan ditaruhnya sekarang di mall, di mana mallnya isinya orang asing. Contoh Grand Indonesia. Nah makanya kalau Dem I Love Indonesia, dia pakai bahasa Inggris karena harus. Kalau lu pakai bahasa Inggris karena pengen. Menurut gua, ini ada dua hal yang berbeda. Secara entrepreneurial, kita mesti balik lagi ke alasan sebenarnya itu dasarnya apa sih? Kalau emang dasarnya gue pengen orang-orang bilang identitasnya, titik, berarti kan sebenarnya kan nggak mesti banget pakai bahasa Inggris. Karena menurut gua lebih mudah pakai bahasa Indonesia daripada bahasa Inggris. Contoh, kalau misalkan nggak pakai I am, tapi pakai saya, gua bisa nggak identitas. Karena tadi kan lu bilang ya, orang-orang kadang kan belum tahu dirinya siapa, ditanya lu tuh passionnya apa sih, nggak tahu gitu kan. Itu persis sekali. Persis Abang Adri, gue bisa jamin. Ke seluruh Indonesia gue diundang ke kampus dan segala macamnya, SMA, rata-rata nggak tahu passionnya apa. Sementara kalau misalnya lu berharap orang untuk ngasih tahu identitas identitasnya, rata-rata orang Indonesia pada nggak tahu, jadi makin sempit. Daripada lu meminta orang untuk bilang I am a comedian, lebih besar marketnya kalau lu bisa bikin saya bawahnya pelupa, lapar tengah malam. Gue kalau misalkan jadi lu nih, tasnya gue tulisin saya, abis itu nanti gue ngorder saya disuruh belanja kantongnya, karena gue paling sering disuruh belanja. gue di rumah tuh paling sering dikasih kerjaan suruh belanja sama orang rumah gitu. Atau misalnya saya pelupa, saya makan mie malam-malam, saya takut film horor. Yang kayak gitu lebih mudah daripada disuruh passion.
Dan ketika orang keluar dan nanti ya, yang tidak bisa lu anggap remeh adalah kreativitas orang-orang dalam meneruskan kalimat-kalimat kayak gini. Lu buka sayanya brandnya lu, bawahnya bebas, itu bisa liar banget. Saya pro Pornhub gitu. Saya tim youporn.com atau apapun itu ntar jadi liar banget. Gua aja mau, gua lebih pengen bikin tas saya pelawak daripada I am a comedian menurut gua ya. Jadi sebenarnya ketika dasarnya adalah membuat orang bisa bilang sesuatu tentang dirinya lewat tote bag-nya, menurut gua kita punya tanggung jawab untuk memudahkan mereka mengekspresikan dirinya. Menggunakan bahasa Inggris mempersempit, meminta mereka untuk kasih tahu passionnya mempersempit lagi. Dan itu mungkin yang membuat bisnisnya nggak sebesar yang lu harapkan. Dan gue tuh ini suka banget menggunakan ini sebagai contoh. Dulu tuh, bukan dulu sih, mobil VW kodok, baik itu yang klasik ataupun yang terbaru, VW Beetle, itu tuh produk marketing yang keren menurut gue. Karena ketika dia mondar-mandir, dia lagi mempromosikan dirinya sendiri. Karena orang nggak pernah ngeliat mobil kayak gitu kan, maksudnya unik gitu. Nggak mirip mobil lain gitu. Dulu Yaris waktu pertama kali keluar ya, Toyota Yaris itu unik banget. Yaris mondar-mandir di jalan itu udah promo gitu. Tapi Yaris kesini-kesini malah jadi kayak mirip Starlet atau apa gitu. Tapi kalau tas lu tuh unik, tas lu kemana-mana itu udah promosi sendiri. Nah, gue nitip kalau misalnya lu mau pertimbangkan ide ini, selalu taruh identitas lu di bukan identitas ya, cara untuk orang mencari tahu tentang lu di tas lu. Jadi jangan cuman I am doang apa atau saya apa. Selalu taruh entah akun Instagram di bawah sehingga ketika difoto orang akun Instagramnya ke bawah. Gue tuh sering banget ngelihat ada orang dipakai dengan bangga oleh seseorang, terus orang lain ngelihat bagus ya tapi nggak tahu gimana cara belinya. Jadi gue selalu menyarankan di tasnya, entah di sisi belakang atau di sisi bawahnya ada akun Instagramnya atau ada websitenya. Sebenarnya nggak susah kan, kalau emang cuma sablon hitam putih, taruh aja. Misalkan Instagram lo apa? Bisnisnya? Iya. i.am_shopping_official. i.am_shopping_official. Oke. Agak kepanjangan sih, masih bisa lebih pendek. Apalagi bahasa Inggris. i.am shopping_official. shopping_official. Iya rada ribet bro. Ya. Di sederhanain lagi terus taruh di bawah. Okay. Dibikin bisa kelihatan cukup dan dibikin bisa diingat sih kalau menurut gua. Karena mereka asal mereka ingat sih kapan-kapan mereka akan buka sendiri gitu tanpa harus mencatat ulang gitu. Nah, tapi kalau menurut gua kalau emang misi perusahaannya adalah membuat orang mudah mengkomunikasikan dirinya kepada dunia, maka kita bantu mereka untuk mempermudah itu. Itulah kenapa menurut gue ya, Twitter itu powerful sekali. Karena Twitter memudahkan orang untuk berekspresi. Karena untuk ngomong langsung susah, lebih mudah nulis. Karena dipermudah nulis jadinya ekspresif banget, makanya jujur banget orang di Twitter. Gue selalu bilang, orang di Twitter saking jujurnya aneh, orang di Instagram saking fake-nya aneh. Tapi maksud gue, kalau kita permudah mereka untuk jujur, untuk jadi diri sendiri, mereka akan jadi liar gitu. Dan prediksi gue ketika lu ganti dengan saya ya, habis itu lu bebasin bawahnya apapun, lu contohin gitu, saya masih suka ngompol, saya terakhir pacaran SMP, itu liar banget menurut gue, liar banget. Dan orang dengan senang hati memanfaatkan tote bag lu untuk mengkomunikasikan dirinya gitu. Karena kalau ada satu hal yang gue tahu pasti identitas orang tuh makin lama makin kuat. Artinya mereka makin ingin bilang dirinya siapa. Kendati pun Adri, mereka nggak tahu passionnya apa. Susah. Orang sekarang ngantor aja masih nggak tahu passionnya apa. Bisa jadi lu sendiri juga nggak tahu passion lu sebenarnya apa, masih belum tahu gitu. Tapi kalau misalkan saya nggak ngantuk, emang mata saya gini. Maksud gue kan tetap saya gampang masuk angin gitu misalnya. Kalau gue nih, kalau gue punya tas itu ya, saya kurus bukan kanker gitu ntar. Soalnya gue suka ditanyain, abang kanker ya? Artinya semakin dipermudah orang untuk berekspresi, semakin orang mudah untuk mengadaptasi bisnis lu sih. Kalau menurut gue, Adri, dipertimbangkan aja. Kecuali lu bilang, enggak Panji emang harus bahasa Inggris. Nah berarti kita tarik mundur lagi, kenapa dia harus bahasa Inggris? Dan berarti mungkin selama ini sasarannya salah.
Kalau misalnya emang harusnya bahasa Inggris, ya berarti mungkin misalnya ya mainnya nggak di Instagram, mungkin mainnya di tempat yang lain. Dari sisi distribusi gitu ya, mungkin salah gitu. Kalau emang harus pakai bahasa Inggris gitu. Dan satu lagi masukan dari gue, lu tahu Shoutcap nggak? Belum. Cari tahu deh, kayaknya ada di Instagram deh. Shoutcap, SHOUTCAP. Mereka tuh bisnisnya kayak gitu tapi topi. Oke. Topi, orang bisa ngomong apapun di topinya. Dan sekarang bisnis mereka, setahu gue, besar sekali karena mereka sempat jadi vendor gue untuk merchandise gue sendiri. Snapback itu ya? Snapback. Dan menurut gue peluang lu tuh lebih gede. Karena lu mempersempit pesan, kalau dia kan dibebasin ya, bisa apa aja. Lu mempersempit dengan naruh I am atau naruh saya. Sehingga orang hanya perlu ngisi bawahnya. Dan space lu lebih gede daripada ini kan. Iya, jadi sebenarnya, tapi lu pelajari bisnisnya. Lu follow, lu lihat mereka cara promosinya seperti apa. Dan menurut gue lu akan bisa belajar banyak dari situ. Oke. Jadi brand gue boleh tetap I am, tapi yang ditonjolin di tasnya itu kata sayanya itu ya Bang? Iya, cari brandnya boleh tetap. Bikin ada dua opsi. Lu bisa bikin brand sampingan, bukan brand sampingan ya. Kan maksud gue nggak susah sebenarnya bikin akun Instagram baru. Habis itu kita cari mana yang tractionnya oke. Atau ya lu jadiin saya sebagai salah satu kategori. Tapi kalau gue boleh ngasih masukan jujur, itu akun Instagramnya sih agak susah untuk dihafal. Pasti ada cara lain. Ada cara lain untuk menemukan cara yang lebih elegan untuk jadi nama akun. Ya, Adri, sorry nggak bisa panjang-panjang, moga-moga ada manfaatnya ya. Thank you Bang Panji. Thank you, saya matikan rekamannya, bye-bye. Bye.